Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian dari rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Operasional Aji Paskor hadir kembali dalam Break New Update siang Minggu 13 Oktober 2024. 7 hari Prabowo Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Mari kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dalam musibah kebakaran speedboat yang ditumpanginya di desa Bobong, Pulau Tali Abu saat hendak pulang setelah selesai berkampanye. Selain calon gubernur Benny, anggota DPRD Maluku Utara dari fraksi Demokrat Esther Tanti, calon gubernur Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia usai kapal yang ditumpanginya terbakar. Ya, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Bapak Benny Laos tidak bisa berlaga di Pilkada tanggal 27 November nanti karena garis nasibnya hanya sampai pada kampanye saja. Selamat jalan Pak Benny Laos, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan tabah, kuat dan ikhlas. Kita lanjutkan. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengatakan bahwa hilirisasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral yang disebut ESDM adalah strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah. Bantahan dari Muhammad Said Didu. A. Nilai ekspor tersebut adalah milik asing karena tambang dan perusahaan smelter adalah milik Cina. Muhammad Said Didu juga menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah mau membuka data dari nilai ekspor tersebut berapa yang diterima oleh negara. Mitos atau fakta, jambu kluthuk penyebab usus buntu. Sama saja dengan mitos-mitos yang berlaku di pilkada se-Indonesia. Jakarta dan IKN diusulkan jadi Twin Cities, sama-sama ibu kota, di mana-mana ibu kota negara itu hanya satu, bukan lebih. Kita teruskan. Yang gerok pendapatan negara bocor 300 triliun terungkap. Penyebabnya adalah sekitar 300 pengusaha mengemplang pajak, kata orang dekat pemerintah baru, Prabowo Subianto. Mentan Amran bagikan bibit tanaman ke warga kampung Wanam di Merauke. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian lokal dan mendukung kesejahteraan petani. Istana Negara dan Istana Garuda yang berdiri di atas lahan 56,8 hektar. Kedua aset negara ini sudah mempunyai sertifikat hak pakai, kata Menteri AHY. Jokowi buka-bukaan tingkat kepuasan rakyat anjlok usai naikkan harga BBM. Apa tidak ada yang lain? Tentunya ada, yaitu setelah Jokowi mengendos Wapres si Gibran, Jokowi dianggap praktek dinasti di keluarganya.
Mantan bos otorita IKN buka suara soal nasib Jakarta. IKN yang dikejar dulu adalah pembangunan kesehatan, berdirinya rumah sakit, dan pendidikan, berdirinya sekolah di tempat rekreasi masyarakat. Mantan bos otorita IKN tersebut tidak bisa secara cepat kepindahan ibu kota ke IKN. Mencontohkan Korea Selatan dan Malaysia bahwa kepindahan ibu kota tidak bisa secara gradual. Harus berangsur-angsur karena IKN juga perlu penghuninya yang ada di sekitar IKN, yaitu warga atau para calon penghuni harus ada untuk meramaikan ibu kota baru. Kabinet Prabowo diisi Menteri Jokowi, ada Mr. B dan ada Mrs. S. Kabinet gemuk karena harus ada perwakilan Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Calon-calon menteri juga sebagian sudah dipanggil. Berita terakhir. Berita pelengkap. Calon Menteri Prabowo Subianto diperkirakan dari netizen dan warganet yang kira-kira masuk, yaitu seperti Legend TNI Dr. Sapri Samsudin MBA, orang dekat Prabowo Subianto. B. Insinyur Erlangga Hartarto. C. Rahayu Saraswati. D. Sandiaga Uno. E. Yusril Isya Mahendra. F. Ahmad Musyani. G. Hatta Rajasa. G. H. Pratekno, dan lain-lain yang belum kita sebutkan. Para netizen warganet se-Indonesia, bahwa apa yang tadi kita sudah siarkan secara langsung kepada Anda, bahwa terjadi yaitu musibah besar di Indonesia bagian timur, yaitu calon gubernur Maluku Utara akhirnya meninggal dunia sebelum tanggal 27 November. Mari kita doakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Yang kedua kita sorot yaitu masalah kepindahan IKN. Apa yang disampaikan oleh bekas kepala otoritas IKN adalah benar, bahwa pengalaman di Korea Selatan dan Malaysia bahwa kepindahan ibu kota lama ke ibu kota baru itu tidak secara gradual, tetapi secara berangsur-angsur, tidak serta-merta. Apa yang disampaikan oleh Joko Widodo juga tidak terbukti pada saat September sesudah upacara bendera 17 Agustus mengatakan bahwa akan memindahkan ASN ke IKN baru. Ternyata sampai sekarang belum dapat. Karena apa? Terbentur yaitu fasilitas lain seperti rumah sakit, kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, dan fasilitas lain-lain. Maka apa yang disampaikan oleh Jokowi itu masih meleset besar. Karena itu hendaknya serahkan saja kepada presiden terbaru yaitu Prabowo Subianto. Beliau yang akan lengser dengan tepat tanggal 20 Oktober. Hendaknya konsentrasi saja untuk menata-nata dan ngepak, packing barang-barang pribadi, dan bekerja sama dengan Sekretariat Negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban selama 5 tahun, 10 tahun tersebut. Apakah nanti di dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir itu diterima atau tidak, itu tergantung dari anggota DPR dan anggota MPR. Karena itu kita doakan agar pertanggungjawaban Presiden Jokowi mudah-mudahan diterima oleh anggota MPR. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.